Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Siobe, yaitu di part kedua. By the way, Momok maunya lanjutin cerita Cenjuan, tapi belum rilis ya Mok. Bagaimana lagi? Langsung saja. Belum sunat, memang masih kuncup. Dan cerit. Pada part kali ini kita diperlihatkan hutan di malam hari, dan ternyata di hutan itu terdapat Siobe, Ariana bersama si Minyau ya Mok. Sambil terlihat mereka berdua yang ketakutan, dan Ariana pun berkata, kau mendengarkan suara mengerikan ini kan? Ini adalah tangisan kematian. Dan Mio pun ketakutan gemetar, lalu ia pun berkata, jangan bicara terlalu keras, kau akan menarik masalah. Sambil Siobe pun hanya terdiam cuek dirangkul oleh mereka berdua. Lalu Siobe pun berkata, kalian terlalu gugup, tidak ada roh kematian. Lihatlah burung berkicau di atas itu yang sangat cantik. Sambil ia pun menunjuk ke arah atas itu, dan di sana Ariana bersama Mio pun melihat ke arah atas juga, dan ternyata itu adalah burung yang sangat cantik di malam hari ya Momo. Lalu Ariana pun berkata, aku tidak berpikir ada burung cantik seperti itu di sini. Jenis burung apa itu? Lalu Mio pun menjawab, aku juga pertama kali melihatnya, tidak pernah melihat sebelumnya. Tapi burung itu pun melirik ke arah mereka sambil berkicau, kuak, kuak. Dan Mio bersama Ariana di sana pun histeris, dan ia pun ketakutan berkata, wah, itu burung gagak. Sambil kita diperlihatkan burung-burung gagak itu yang terbang ke sana kemari, dan mereka pun makin ketakutan. Dan Siobe pun berkata, wow, banyak sekali makhluk kecil imut di sini ya. Dan Ariana pun berkata, apa yang imut dari mereka? Kau harusnya mendengarkanku dan mengambil jalan utama. Kita harusnya tidak mendekati hutan ini. Sambil Mio di sana pun ketakutan berkata juga, aku juga cukup baik untuk mengantar kalian ke jalan pintas tahu. Lalu ia pun bergumam, dewa binatang buas, dua manusia malang ini, jangan samakan aku dengan mereka. Lalu Siobe di sana pun menoleh sambil bertanya, kau tidak menyukai hutan ini? Sambil ia akan mengunus pedangnya di sana, dan Ariana pun berkata, apa gunanya bicara? Kau suka atau tidak sekarang? Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Sambil ia ketakutan duduk di bawah Siobe itu, dan Siobe pun segera mendebaskan pedangnya sambil berkata, bilang dong dari tadi. Dan ternyata hanya dengan tebasan pelan muncullah aura membara di hadapan mereka, dan ternyata aura-aura itu pun mengarah ke arah hutan tadi hingga membuat pepohonan di sana pun hancur, dan mereka berdua pun terbengung melihat ke arah tebasan tadi. Dan Siobe pun berkata, di jalan ini tidak ada masalah kan? Kau bisa berhenti takut. Dan ternyata lagi hanya dengan satu tebasan hutan itu pun langsung porak-poranda gundul beberapa hektar di sana. Dan Siobe pun berkata lagi, bukankah ini cukup cerah? Sambil Mio pun gemetar ketakutan, dan ia pun berkata, hutan terlarang yang telah ada selama 10.000 tahun dengan satu tebasan pedangnya bisa hancur seperti ini. Lalu Siobe pun mengangkat pedangnya lagi, dan ia pun berkata, sedikit di sini juga bisa. Dan di sana Mio pun berkata, tidak, jangan tuan. Tapi tiba-tiba dari atas mereka terdapat aura membara kegelapan, dan Siobe pun berkata, angin apa itu? Dan ternyata itu adalah gumpalan aura kegelapan. Dan Ariana pun berkata, sepertinya sesuatu yang buruk datang. Tapi beda dengan si Mio di sana dengan ekspresi bahagia, dan ia pun bergumam, itu datang. Tuan dewa binatang buas akhirnya datang. Dan seketika dari gumpalan itu muncullah monster besar di sana, dan monster itu pun berkata, dari mana kalian berasal? Beraninya kau menghancurkan hutan terlarangku. Dan di sana Siobe pun berkata, dia besar juga. Sambil terlihat Ariana di sana berkata juga, itu adalah dewa binatang buas kuno yang melegenda yang tinggal di hutan terlarang. Bahkan Beast Emperor tidak berani untuk menginjakan kaki di sini. Kenapa kita malah menerobos masuk? Dan Mio pun melirik ke arah mereka berdua sambil bergumam, bagus, aku bisa bersembunyi dan menonton hiburan. Tapi di sisi monster itu, ia pun akan menebas sambil berkata, beraninya mengganggu pengasingan dewa ini. Sambil ia pun mengarahkan serangan itu kepada Siobe dan Ariana. Di sana mereka pun hanya terdiam, dan ceprot, tebasan itu pun langsung meledak di area Siobe, dan kita diperlihatkan ledakan itu yang sangat dahsyat hingga mementalkan Mio di sana. Tapi tiba-tiba wajah monster itu pun penuh tanya melihat ke arah Siobe, dan ternyata pedangnya pun tidak
menyentuh tanah di sana, dan ternyata lagi pedangnya ditangkis oleh pedang hitam dari Xiaobe, dan Xiaobe pun berkata, ukuranmu sangat besar, tapi kekuatanmu lemah. Apa kau tidak makan malam? Sambil terlihat Miao di sana terlempar jatuh, dan ia pun pusing sambil berkata, Dewa binatang buas, kau harus melakukannya, cepatlah. Dan seketika monster itu pun marah berkata, bocah kecil, tangkap ini. Sambil ia pun akan menyerang ke arah Xiaobe lagi menggunakan pedangnya. Dan di sana kita diperlihatkan ledakan sangat dahsyat lagi, dan Xiaobe pun menghitung sambil berkata, 8, 7, 6, 5. Ya, sambil ia pun mengeluarkan aura membara di pedangnya itu, dan ia pun berkata lagi, lupakan itu, membuang-buang waktu, kau sama sekali tidak kuat. Sambil ia pun menebaskan pedangnya itu ke arah monster tadi, dan kita diperlihatkan monster itu yang hanya terdiam dengan serangan Xiaobe yang menuju ke arahnya, dan ternyata hanya dengan satu tebasan monster itu pun langsung menghilang hancur di atas awan sana. Lalu kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat gerombolan binatang suci, dan Leopard pun berkata, bos, tidakkah itu buruk untuk membiarkan White Tiger membawa mereka ke hutan terlarang? Dan dari belakang si ular pun berkata, ya, bahkan jika anak itu meninggoy, Dewa binatang buas tidak akan mendengarkan kita. Lalu bosnya di sana pun tersenyum berkata, kita harus menyiapkan hadiah untuk menebus kesalahan, tapi kita tidak bisa membiarkan bocah itu hidup atau tidak. Di mana kita akan menaruh wajah klan Magical Beast kita. Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga seketika terdiam mendengar ledakan dari belakangnya. Ternyata itu adalah tebasan dari Xiaobe hingga menembus langit lagi dari atas gunung itu. Dan di sana mereka pun berkata, itu dari hutan terlarang. Dewa binatang buas telah memukulnya. Layak untuk menjadi dewa kita. Lihat berapa besar dan kuat gelombang kejutnya. Dan Leopard di sana pun berkata, kenapa aku merasa pilar cahaya ini mirip dengan gerakan anak itu, bos? Sambil seketika ia pun menjatuhkan temannya yang pingsan itu, dan kita diperlihatkan bos naga itu yang terbengong menatap ke arah ledakan tadi. Lalu dengan perlahan cahaya itu pun menghilang dari hadapan mereka, dan kita diperlihatkan Xiaobe di sana berkata, aku kira kau bisa bertahan hingga beberapa ronde, sepertinya aku menjadi terlalu OP. Dan Ariana pun berkata juga, apakah ini benar-benar dewa binatang buas kuno? Hanya berubah menjadi abu dan menghilang seperti asap. Tapi tiba-tiba Xiaobe pun melirik ke arah sesuatu, dan ternyata ia pun melihat ke arah Miao yang akan kabur. Tapi tiba-tiba Miao di sana pun merangkul sambil berkata, Miao. Dan Xiaobe pun berkata, anak pintar. Dan Miao pun bergumam, sial, aku pikir aku bisa kabur. Walaupun bocah ini luar biasa, sepertinya otaknya tidak terlalu bagus. Apakah masih tidak ada cara untuk melarikan diri? Tapi tiba-tiba mereka pun terbengong mendengar seseorang yang berkata, hei bocah kecil, beraninya menggangguku, kau benar-benar membuatku muak. Sambil kita diperlihatkan sebuah portal di bawah mereka, dan orang itu pun berkata lagi, ini waktunya untuk memberimu pelajaran. Dan seketika mereka bertiga pun langsung terjatuh. Miao pun berkata, bagaimana sebuah lubang bisa muncul tiba-tiba di bawah kita, Tuan? Kenapa kau bisa bawa aku masuk juga? Sambil mereka pun terjatuh di kedalaman lubang itu, dan kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah akan sampai di dasar lubang, dan ternyata mereka pun terjatuh dengan keras hingga membuat mereka pun bonyok. Tapi Ariana di sana pun menggunakan sihirnya untuk terjatuh, dan ia pun langsung berlari berkata, maaf, lebar sihirku terlalu rendah, aku tidak bisa membawa yang lain. Lalu Xiaobe pun berkata, itu baik-baik saja, aku tidak terluka, itu hanya jatuh yang sedikit terlalu dalam. Dan tiba-tiba ia pun terbengong melihat ke arah depannya. Ternyata terdapat pedang-pedang yang menancap di sana dan puing-puing akibat peperangan. Lalu Xiaobe pun berkata, jadi tempat apa ini? Apakah ini tempat duel kuno? Sambil ia pun berdiri di sana. Lalu Ariana pun berkata, aku membacanya di buku kuno. 1000 tahun yang lalu terjadi perang di Magic Beast Mountain antara para dewa dan iblis. Ini harusnya reruntuhan dari pertarungan itu. Sambil mereka melihat ke arah sekelilingnya, dan Xiaobe pun berkata, kenapa coba nyulik orang di sini dan tidak ada gunanya? Sambil Ariana melihat ke arah atas, dan ia pun berkata,
Ayo temukan jalan keluar. Aku pikir sekarang tempat ini jauh lebih tidak menyenangkan daripada hutan terlarang. Dan Xiaobe pun berkata, hah? Lubang tempat kita terjatuh telah hilang. Jika kita ingin keluar, kita harus membuat lubang untuk kita sendiri. Lalu Miao pun berkata, sebuah lubang? Kau berencana untuk membuat sebuah lubang, Tuan? Dan seketika Xiaobe pun mengarahkan pedangnya ke arah atas itu, dan di sana kita diperlihatkan dinding itu yang tidak bisa hancur akibat tebasan dari Xiaobe. Dan Xiaobe pun berkata, aku tidak percaya itu tidak bisa hancur. Sepertinya ada lapisan barrier yang kokoh di sini, sungguh merepotkan. Lalu Ariana pun berkata, sebuah barrier yang bahkan tidak bisa dihancurkan. Dan Miao pun bergumam, di mana kau, Tuan Dewa Naga? Kenapa kau belum muncul? Lalu Xiaobe pun berkata, aku akan mencoba dengan kekuatan penuhku. Kalian mundurlah, hati-hati jangan sampai terluka. Tapi tiba-tiba Ariana pun ketakutan melihat dari belakang Xiaobe itu, dan ia pun berkata, Xiaobe, di belakangmu, apa itu? Dan Xiaobe pun melirik ke arah belakang. Ternyata itu adalah sosok skeleton naga yang sangat besar yang akan menyerang ke arah Xiaobe. Dan Xiaobe pun berkata, wow, skeleton telah menjadi undead spirit sebesar ini. Lalu Ariana pun ketakutan lagi berkata, skeleton undead spirit? Bagaimana di sana bisa ada monster skeleton seperti itu? Mungkinkah makhluk yang tinggal di tempat pengasingan ini bukanlah dewa binatang buas, tapi dewa naga yang telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun? Sambil terlihat juga Miao di sana terenyuh berkeringat dingin, dan ia pun bergumam, wah, Tuan Dewa Naga, cepat selamatkan anak ini. Dan dengan cepat skeleton naga itu pun menyerang ke arah Xiaobe, dan di sana Xiaobe pun dapat menghindarinya. Lalu skeleton naga itu pun menyemburkan sesuatu ke arah Xiaobe dengan sangat dahsyat, dan Xiaobe pun hanya terdiam sambil Miao bersama Ariana itu pun langsung melompat, dan ia pun berkata, itu Dragon Beast Bomb, merunduklah. Dan duar, ledakan yang sangat dahsyat di area itu akibat semburan dari skeleton naga. Dan kita diperlihatkan Ariana yang mengeluarkan barrier untuk melindungi Miao bersamanya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan puing-puing debu di sana akibat ledakan tadi. Dan Ariana pun khawatir melihat ke arah tempat Xiaobe yang hancur itu, dan ia pun berkata, di mana Xiaobe? Sambil ia pun memandang bekas ledakan tadi, dan ternyata terdapat kepala dari skeleton naga di sana di antara kepulan asap ledakan itu. Dan tiba-tiba Miao di sana pun bergembira sambil berkata, kita menang, kita akhirnya menang. Hore, hidup Tuan Dewa Naga. Sambil terlihat Ariana di sana berkata, hei, apa yang kau bicarakan? Dan ternyata dari atas kepala naga itu terdapat Xiaobe yang berdiri berkata, hei Miao, kenapa kau sangat senang? Dan seketika Miao di sana pun terbengong, dan ia pun bergumam, kenapa dia masih hidup? Sambil terlihat Xiaobe yang melompat dari atas, dan ia pun berkata, apa yang salah dengannya? Apa dia terluka? Sambil Miao itu pun langsung terjatuh melihat ke arah Xiaobe yang masih hidup. Lalu Ariana pun menjawab, kepercayaannya barusan hancur karena gangguan mental. Setelah bangun, dia harusnya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Xiaobe bersama Ariana pun terdiam karena mendengar seseorang yang berkata, aku mengerti, di umur yang masih muda, kultivasimu sangat tinggi. Tidak heran kau berani berkeliaran di hutan terlarang. Sambil kita diperlihatkan lagi kepulan aura kegelapan di sana, dan dari aura itu seseorang pun berkata lagi, dan kau bahkan mengalahkan hewan peliharaan kuno, Bone Dragon. Cukup sebanding untuk pria tua ini secara pribadi keluar untuk menyapa. Sambil mereka pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba Miao di sana pun langsung bangun, dan ia pun berkata, apakah Dewa Naga akan muncul sekarang? Sambil ia pun berbahagia di sana, dan Ariana dari belakang pun berkata, hei Miao, kau jangan bertingkah lagi ya. Dan Xiaobe pun berkata, jadi bolehkah aku bertanya siapa kau? Dan ternyata itu adalah sosok pria tua, yaitu Dewa Naga. Dan di sana ia pun berkata, untuk sementara sebut saja pria tua ini Dewa Naga yang kuasa. Sambil kita diperlihatkan Dewa Naga itu dengan aura membara keluar dari kepulan aura kegelapan itu. Dan Xiaobe pun berkata, halo senior Dewa Naga,
kami cuma numpang lewat dan tidak bermaksud mengganggu meditasimu. Ini permintaan maafku untukmu. Bisakah kau melepaskan kami? Aku masih harus pergi menemui masterku. Sambil Ariana dari samping pun melirik berkata, kau banyak bicara. Lalu Dewa Naga di sana pun berkata, ingin pergi? Itu mungkin saja. Lagi pula pria tua ini telah lama bosan di sini. Akhirnya menemukan lawan yang bisa bertarung. Bukankah kau harus bermain dengan pria tua ini sebelum pergi? Lalu Xiaobe pun berkata, jadi sebenarnya kau yang tidak bisa keluar atau kau telah terjebak di sini terlalu lama karena kesepian? Sambil terlihat keadaan di sana yang makin canggung akibat kata-kata dari Xiaobe itu, dan tiba-tiba Dewa Naga itu pun mengeluarkan pedang dan ia pun berkata, karena kau menggunakan pedang, lalu pria tua ini akan menggunakan pedang juga untuk berurusan denganmu. Pedang ini disebut Green Gang, sebuah saber dari Sword Master yang dikalahkan oleh pria tua ini. Dan Ariana di sana pun berkata, apakah kita melangkahi Frame? Dia tidak menjawab kan? Dan di sisi Miao, ia pun berkata, diam, bagaimana mungkin Tuan Dewa Naga akan beraksi hanya karena kesepian dan kebosanan? Lalu Xiaobe pun berkata, apakah kita akan memperkenalkan pedang kita? Pedangku disebut Little Black, sebuah pedang yang kupungut dari kaki gunung. Sambil ia pun mengangkat pedangnya, dan tiba-tiba Dewa Naga itu pun mengarahkan pedangnya sambil berkata, bersiaplah untuk berolahraga nak. Sambil kita diperlihatkan pedang itu yang mengarah ke arah Xiaobe dengan sangat cepat. Dan di sisi Xiaobe, ia pun malah menatap pedang itu yang semakin dekat dengannya. Dan ternyata hanya dengan satu tebasan, pedang tadi pun langsung hancur berantakan di hadapan Xiaobe. Dan di sana Dewa Naga pun terbengong berkata, sangat bagus. Lalu Xiaobe pun berkata juga, karena kau sangat ingin bersenang-senang, maka aku akan bermain denganmu. Aku hanya berharap kau akan memberitahu kami bagaimana cara keluar dari sini setelah kau merasa senang. Lalu Dewa Naga itu pun tertawa berkata, hahaha, menarik, sangat menarik. Kalau begitu, ayo bersenang-senang nak. Dan ternyata Dewa Naga itu pun mengeluarkan beberapa pedang lagi di sana. Dan ia pun berkata, sepertinya kemampuan pedangmu baru saja mengekang kemampuan air dari Grand Gang. Lalu pria tua ini akan menggunakan 4 pedang suci lainnya, es, bumi, petir, dan api. Pergi pedangku! Sambil ia pun mengarahkan semua pedangnya di sana ke arah Xiaobe. Dan di sisi Ariana, ia pun berkata, dalam legenda Dewa Naga adalah musuh bebuyutan Sword Sen. Sudah tidak terhitung banyaknya Sword Sen yang telah mati di tangannya. Tapi untuk mengumpulkan 5 atribut dari pedang suci, ketika kau menghadapi pengekangan atribut, kau akan berada dalam kesulitan. Bahkan jika dia kuat, pedangnya akan hancur. Sambil ia melihat ke arah pedang-pedang itu yang mengarah ke arah Xiaobe. Dan ternyata pedang itu pun dapat ditangkis oleh Xiaobe dengan sangat cepat hingga hancur. Dan menghancurkan pedang lainnya lagi. Pedang lainnya lagi yang hancur di sana. Dan hancur lagi. Dan kita diperlihatkan Dewa Naga di sana yang hanya terdiam ketakutan. Dan ia pun berkata, 4 pedang suci pria tua ini tidak dapat menang. Mungkinkah pedang hitam itu atribut kegelapan yang langka? Lalu Xiaobe pun berkata, entahlah, tapi Little Black adalah pedang yang bagus. Dan di sana Dewa Naga pun berkata, kau luar biasa, kau mengejutkan pria tua ini. Satu-satunya yang kurang dari koleksi pedang suciku adalah pedang suci dengan atribut kegelapan. Tapi hari ini itu akhirnya bisa lengkap. Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di kedua tangannya. Dan ia pun berkata lagi, walaupun atribut kegelapan adalah yang terkuat di dunia, sepertinya kata pepatah surga itu rapi, dan sebuah objek mengalahkan objek yang lain. Ternyata ia pun mengeluarkan pedang cahaya di sana. Dan Dewa Naga pun berkata lagi, aku juga mempunyai pedang cahaya, cukup untuk merebut pedang kegelapan dari tanganmu. Ayo lanjutkan. Sambil terlihat Ariana di sana berteriak berkata, satu-satunya kegunaan pedang cahaya adalah untuk mengekang atribut kegelapan. Itu tidak bisa memotong hal lain. Kenapa dia bahkan mengumpulkan pedang tidak berguna seperti itu? Dan di sisi Xiaobe, ia pun langsung melesat cepat ke arah Dewa Naga. Dan ia pun berkata, lanjutkan, lanjutkan. Sambil Dewa Naga itu pun menebaskan pedang itu ke arah Xiaobe. Dan ia pun berkata, potonglah. Sambil kita diperlihatkan benturan aura membara dari kedua belah pihak itu. Dan
Duar, ledakan itu pun menyelimuti mereka berdua. Dan di sisi Siobe, ia pun berkata, kekuatan kakek cukup besar. Dan Dewa Naga di sana pun tertawa berkata, kau harus bertahan sampai akhir dan kemudian jatuh. Aku masih ingin perlahan-lahan menikmati rasa kesenangan pertempuran yang telah lama hilang. Lalu Siobe pun berkata, karena kau telah mengatakannya, aku pasti akan memuaskanmu kakek. Dan Dewa Naga pun mengeluarkan aura membaranya lagi. Dan ia pun berkata, jangan kecewakan orang tua ini. Sambil ia pun memegang pedangnya yang retak itu. Dan tiba-tiba ujung pedangnya yang retak itu pun terjatuh. Dan di sana Dewa Naga pun terbengong berkata, Kenapa dengan pedangku? Sambil ia pun memandang pedangnya itu yang terjatuh hingga pedang itu pun seketika pudar di sana. Lalu ia pun berkata, kenapa pedangnya jatuh dan menghilang? Pedang cahaya terkuatku. Sambil ia pun melihat ke arah potongan pedang itu yang menghilang di depannya. Lalu Siobe pun berkata, tampaknya tidak cukup kuat. Sambil dengan cepat ia pun menyerang lagi ke arah Dewa Naga itu. Dan Dewa Naga pun berkata, berhenti, jangan berkelahi lagi. Aku tidak ingin berkelahi, berhenti saja. Sambil kita diperlihatkan Mio di sana yang memberi semangat kepada Dewa Naga. Dan ia pun berkata, ayo Tuan, jatuhkan Dewa Naga, aku mencintaimu. Dan Ariana pun berkata, kau benar-benar tahu jalan di sekitarmu ya. Dan ternyata lagi pedang cahaya dari Dewa Naga itu pun langsung hancur akibat tebasan dari Siobe. Dan Dewa Naga pun terbengong berkata, hilang semua, kenapa ini pedangku? Lalu Siobe pun akan menyerang lagi sambil berkata, tolong beritahu kami di mana jalan keluarnya. Sambil ia pun menghantam muka dari Dewa Naga itu hingga membuat gigi palsunya pun copot di sana. Sambil ia pun terlempar jatuh menabrak ke arah batu. Dan Ariana pun berkata, efek dari pembatasan atribut juga tidak berguna. Siobe sangat kuat, menakutkan sekali. Sambil kita diperlihatkan juga Mio di sana yang menangis bergumam, maaf Dewa Naga, tolong maafkan aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa setelah semua yang aku lalui. Ternyata kau kalah dengannya juga. Lalu ia pun berpura-pura menyemangati Siobe sambil bergumam, aku harus mendukung tuanku, hapus air mata, kenali sebagai ayah. Dan di sisi Dewa Naga, ia pun masih terkapar di sana sambil berkata, kenapa denganku? Anak itu benar-benar merontokkan gigi pria tua ini. Kau benar-benar membuat orang tua ini kesal. Lalu Siobe pun berkata, kau masih mau lanjut? Kakek tua, tubuhmu sangat keras, hampir seperti masterku. Lalu Dewa Naga di sana pun berkata, karena kau bertekad untuk mati, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ambil mantra terlarang ini dari diriku. Sambil terlihat juga Ariana di sana berteriak berkata, aku pikir lebih baik melupakannya. Lagi pula mantra terlarang atau yang lainnya sebagian besar tidak berguna baginya. Sambil kita diperlihatkan ujung jari dari Dewa Naga itu yang bersinar. Dan ia pun berkata, awakening, muncullah. Sambil Ariana pun ketakutan berkeringat dingin melihat ke arah itu. Dan di sana Mio pun ketakutan juga. Dan Siobe pun hanya terbengong menatap ke arah Dewa Naga itu. Dan ternyata dari depan mereka tidak terjadi apa-apa. Ariana pun berkata, tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata lagi Dewa Naga itu pun langsung lari kabur. Dan ia pun berkata, berkelahi dengan orang tua, aku sudah makan lebih banyak garam dalam hidupku daripada kau makan nasi. Aku akan mundur untuk saat ini dulu, aku akan bertarung lagi. Sambil Siobe pun melihat ke arah kaburnya Dewa Naga. Dan di sisi Ariana, ia pun berkata, dia benar-benar Dewa Naga kuno ataukah palsu? Lalu Siobe pun menjawab, aku tidak tahu, tapi kakek tua itu cukup lucu. Aku akan mencobanya lagi untuk melihat apakah aku dapat menghancurkan penghalang. Tapi tiba-tiba terdengar Mio di sana berkata, Master, aku telah menemukan pintu keluar. Dan Siobe pun berkata,
menemukan pintu keluar. Sambil ia pun menoleh ke arah Miao itu, dan ternyata Miao menemukan papan bertuliskan keluar di sana, dan ia pun berkata, "Lihat, ini pintu keluar, Tuan." Sambil Xiaobe melihat ke arah tulisan itu, dan ia pun berkata, "Bukankah itu kata yang baru ditulis? Bahkan tintanya belum kering." Lalu Xiaobe pun menggeser tulang itu, dan terlihatlah lubang di sana. Xiaobe pun berkata, "Tapi memang ada lubangnya, meski mencurigakan, lebih baik turun dan melihatnya." Ariana pun bertanya, "Apakah kau tidak takut itu jebakan, Xiaobe?" Tapi Xiaobe di sana pun malah turun ke lubang itu, dan ia pun berkata, "Haha, bakal seru kalau ada jebakan." Sambil mereka berdua langsung turun juga, dan mereka pun berkata, "Tidak buruk untuk pria sepertimu." Dan ternyata yang menulis tulisan keluar itu adalah Dewa Naga. Di sana ia pun memegang tinta sambil berkata, "Nak, hari ini aku akan memberitahumu betapa tidak bergunanya kekerasan di hadapan kebijaksanaan. Yang menunggumu di bawah sana adalah kekuatan penyegel yang telah menjebak orang tua ini di sini selama 10.000 tahun." Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang melihat ke arah batu besar di depannya, dan Xiaobe pun berkata, Ini harusnya menjadi pusat bariernya, kan?" Sambil kita diperlihatkan sebuah segel besar di sana, dan mereka pun berada di dalamnya. Lalu Miao pun berkata, "Aku tahu informasi semacam ini. Kamu hanya perlu memasukkan kekuatan internal untuk mengaktifkan mata formasi." Sambil terlihat Xiaobe dari belakang yang berkata, "Benarkah aku akan melakukannya, Miao?" Dan Miao di sana pun berkata, "Aku adalah salah satu dari 5 binatang suci teratas di pegunungan binatang ajaib. Kau dapat melihat penampilanku selanjutnya, Tuan." Sambil dengan cepat Miao menempelkan tangannya itu di batu, dan ia pun berkata, "Kamu hanya perlu memasukkan sedikit kekuatan internal untuk..." Tapi tiba-tiba tangannya di sana pun beraura membara, dan di sana ia pun terbengung berkata, Tunggu, apa ini? Daya hisap yang kuat ini adalah..." Sambil ia pun kesetrum di sana. Lalu Xiaobe pun panik berkata, "Miao, kau tidak apa-apa?" Dan Ariana pun berkata juga, "Formasi itu sedang mengekstrak energi internalnya. Jika dia tidak segera keluar darinya, dia akan kelelahan dan meninggoy." Sambil tangan dari Miao itu pun masih nempel di batu itu, dan di sana ia pun berkata, "Aku akan tercapik-capik, Tuan." Sambil Xiaobe pun mencoba menarik Miao itu, dan di sana Xiaobe pun berkata, "Aku akan memotong tiang batu ini untuk menyelamatkanmu." Dan Ariana pun berkata, "Kau tidak bisa. Jika kau merusak formasinya, tidak ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi, dan kita mungkin tidak akan pernah keluar lagi." Sambil kita diperlihatkan batu besar itu yang menyala dengan mantra-mantra, dan di sana Ariana pun berkata lagi, "Jika kau ingin membantunya keluar dari masalah, kau harus terus mengaktifkan mata formasi. Setelah memasukkan semua energinya, beberapa susunan telah menjadi ringan." Tidak heran, bahkan Dewa Naga terjebak di sini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyediakan energi internal yang cukup untuk memenuhi aktivasi mata formasi. Lalu Xiaobe pun berkata, "Kau hanya perlu menggunakan kekuatan internalmu untuk mengaktifkan ini semua, kan? Jadi itu sangat mudah. Kalau begitu, biar aku mencobanya." Dan di sisi Ariana, ia pun berkata, "Apa? Mudah?" Sambil Xiaobe pun mengalirkan kekuatannya ke arah Miao itu, dan di sana ia pun berkata, "Miao, aku akan melindungimu dari belakang." Dan ternyata Miao di sana pun kesakitan, dan ia pun berkata, "Waduh, Tuan, ini sakit." Dan Ariana pun berkata, "Lihat, itu bekerja sangat cepat." Dan Xiaobe pun berkata, "Ambil sebanyak yang kau mau. Ini dia kekuatanku, ambillah." Dan seketika segel itu pun bersinar di sana, dan Xiaobe pun berkata, "Pertahankan, terus lanjutkan." Dan dengan perlahan segel itu pun langsung bersinar di sana dengan penuh. Lalu kita diperlihatkan formasi itu yang menyala. Lalu Xiaobe pun berkata, Miao, apa kau baik-baik saja?" Dan Miao pun menjawab, "Tuan, aku baik-baik saja." Sambil ia pun gemetar kelelahan di sana.
Sambil kita diperlihatkan Dewa Naga itu yang melihat ke arah formasi itu yang bersinar, dan ia pun bergumam, 10.000 tahun, akhirnya aku bisa bebas. Sambil ia pun menangis di sana. Tapi tiba-tiba lagi terdapat aura membara yang keluar dari batu itu, dan di sana kita diperlihatkan sebuah hologram dan seseorang yang berkata, hahaha, kepala naga tua, tingkat kultivasimu akhirnya cukup untuk mengaktifkan formasi mantra yang ditinggalkan oleh orang tua ini ya. Sudah berapa lama kau terdampar di medan perang kuno ini? 30.000 tahun? Atau 50.000 tahun? Aku harap tahun-tahun ini telah menenangkan emosimu dan kau tidak akan membiarkan dunia mengulangi tragedi kepunahan kehidupan. Sambil mereka bertiga pun terbengong menatap ke arah hologram itu, dan Xiaobi pun berkata, apa pesan ini ditinggalkan oleh pemilik mantra? Lalu Ariana pun berkata juga, seharusnya senior inilah yang menjebak Dewa Naga di bawah tanah kan? Aku tidak tahu makhluk suci macam apa dia memiliki kemampuan untuk memenjarakan Dewa Naga. Lalu pria di hologram itu pun berkata lagi pula, sekarang kau hanya perlu meneriakkan kata sandi untuk memulai mantra dan kembali ke permukaan. Passwordnya adalah, Lek, buka no pintu iki, aku pengen metu. Sambil terlihat mereka bertiga yang hanya terdiam, dan mereka pun bergumam, orang ini sangat tidak masuk akal. Lalu Xiaobi pun berkata, sepertinya ini satu-satunya cara untuk pergi, meski enggan, tapi hanya bisa kita lakukan. Tapi tiba-tiba mereka pun hanya terdiam mendengar seseorang berkata, tunggu sebentar. Ternyata itu adalah Dewa Naga, dan ia pun bersedih berkata, teman kecil, tidak perlu takut, pria tua ini tidak akan ada di sini untuk bertarung. Hanya ingin bertanya, itu bisakah kau membawa orang tua ini pergi bersamamu? Sambil mereka bertiga pun hanya terdiam memandang Dewa Naga yang memelas itu, dan Dewa Naga pun berkata lagi, selama kamu bersedia membantuku, orang tua ini akan sangat berterima kasih. Lalu kita diperlihatkan mereka bertiga yang seakan-akan senyum psikopat di sana merencanakan sesuatu, dan Xiaobi pun berkata, berterima kasih atau apapun yang tidak perlu. Guruku pernah berkata bahwa jika kamu tidak berkelahi, kamu tidak akan saling mengenal. Kita sekarang berteman. Jika kamu mau, tentu saja kamu bisa ikut dengan kami. Dan di sana Dewa Naga pun senang berkata, apa benarkah? Lalu Xiaobi pun berkata lagi, ya, untuk menguji ketulusanmu, kamu harus perlu melakukan sedikit hal. Sambil Dewa Naga itu pun ketakutan, dan ia pun berkata, anak muda, kamu adalah orang yang baik. Apa yang kamu inginkan akan aku lakukan. Buka saja mulutmu, apa itu air atau api, orang tua ini tidak akan menolak. Lalu Xiaobi pun menjawab, tidak perlu bagimu untuk pergi melalui air atau api. Hanya perlu meneriakkan beberapa kata dengan keras. Sambil terlihat Ariana bersama Mio yang memegang kertas yang bertuliskan, Lek, buka no pintu iki, aku pengen metu. Sambil kita diperlihatkan lagi Dewa Naga di sana terkejut bergumam, apa mengatakan hal itu? Dan Xiaobi pun mendekat, lalu ia pun berkata, itu mudah bukan? Yang harus kamu lakukan adalah berteriak dan kamu dapat melihat cahaya matahari lagi. Sambil terlihat Dewa Naga itu yang gemetar. Lalu Dewa Naga emosi pun berkata, hei, diam kau bocah. Dan di sana Xiaobi pun berkata, jadi kamu bahkan tidak akan melakukan hal kecil seperti ini ya? Dalam hal ini kami tidak akan memaksamu. Kamu selalu dapat terus tinggal di sini saja. Sambil ia pun mengacungkan pedangnya itu, dan Xiaobi pun berkata lagi, selain itu jangan berteriak padaku ya. Dan Dewa Naga di sana pun ketakutan berkata, maaf, orang tua ini baru saja kehilangan kesabarannya untuk sesaat. Sambil ia pun membayangkan pertarungan dengan pria tadi, dan di sana Dewa Naga pun bercerita, orang ini pernah menjadi manusia nomor 1. Dia adalah Dewa Alkemia. Kami berdua bertarung selama 9 hari 9 malam di medan perang kuno ini, dan pada akhirnya aku dikalahkan dan disegel olehnya. Selama bertahun-tahun, orang tua ini hanya bisa merasakan beberapa gerakan di tanah melalui akal sehat. Meskipun aku bisa menarik beberapa binatang yang lewat untuk menemaniku,
tetapi mereka tidak pernah bisa membuka segel. Sambil kita diperlihatkan ia yang menangis di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, selama bertahun-tahun orang tua ini mengalami kesepian dan dingin, kamu tidak bisa membayangkan. Lalu Xiaobei di sana pun berkata, aku telah berbuat salah padamu, tapi beranilah, teriakan saja kata-katanya dan semuanya akan berakhir. Sambil terlihat Ariana di sana yang menatap ke arah mereka dan ia pun berkata, pasti dia iblis yang tinggal di dalam dirinya. Aku tidak percaya ini. Dan Miao pun berkata juga, sepertinya juga begitu. Lalu Dewa Naga di sana pun bergumam, dia benar, semuanya sudah berakhir. Sambil ia pun meneriakan, Pak Le, buka no pintu iki, aku pengen metu. Sambil ia pun masih membayangkan di saat mudanya menunggangi skeleton naga di sana dan ia pun bergumam, yang tampan dan tidak terkendali, tidak terkalahkan di bawah surga Dewa Naga telah mati. Sekarang aku hanya ingin pergi dari sini, aku ingin berlari bebas di sungai, aku rindu angin bertiup melalui ujung rambutku, aku hanya ingin makan domba kecil yang lembut dan berair. Pak Le, buka no pintu iki, aku pengen metu. Sambil ia pun berteriak keras lagi di sana dan ia pun langsung merangkul Xiaobei. Xiaobei pun berkata, menangislah, habiskan air matamu dan kamu akan merasa lebih baik. Sambil ia pun dengan senang merangkul Dewa Naga itu. Lalu dengan cepat kita diperlihatkan petir di sana yang menyambar ke arah batu tadi dan di sana Ariana pun berkata, itu aktif, ayo pergi. Sambil mereka pun berlari dari sana dan Dewa Naga pun senang bergumam, aku bisa melihat cahaya lagi, aroma kebebasan, aku bisa keluar dari sini. Sambil ia pun keluar dari sana dan menghilang dari tempat itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan di sana yang sangat rimbun dan ternyata itu adalah Dewa Naga dan ia pun berkata, akhirnya aku keluar. Sambil ia pun menoleh ke arah belakang melihat ke arah Xiaobei yang menggendong Ariana dan menarik Miao di sana dan Xiaobei pun berkata, sayangnya kalian pingsan dan kalian benar-benar terlalu lemah. Lalu Dewa Naga di sana pun mengeluarkan sesuatu dan ia pun berkata, anak muda, terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa ini. Aku tidak akan bisa melupakannya. Terimalah hadiah ini sebagai tanda penghargaan. Ternyata ia pun memberikan cincin penyimpanan di sana dan ia pun berkata, ini adalah cincin penyimpanan spiritual yang ditemukan orang tua ini di medan perang kuno. Aku akan memberikannya kepadamu. Dan Xiaobei di sana pun menerimanya sambil berkata, apa? Cincin penyimpanan spiritual? Aku belum membutuhkannya, tapi terima kasih. Sambil ia pun pergi dari sana dan ia pun berkata lagi, selamat tinggal kakek. Dan di sana Dewa Naga pun melihat ke arah Xiaobei itu dan ia pun bergumam, ini adalah dewa pedang jenius di usia muda. Aku takut masa depan dunia akan berputar di sekelilingnya. Benar-benar membuat orang tua ini menantikannya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ariana di sana terbangun dan ia pun berkata, apa yang terjadi padaku? Dan Xiaobei pun menjawab, kamu pingsan karena susunan teleportasi, ingin makan apel? Sambil ia pun menawari apel kepada Ariana itu. Lalu Ariana pun berkata, di mana Dewa Naga? Dan Xiaobei pun menjawab, kakek tua itu tinggal di gunung, dia bilang dia harus beradaptasi untuk sementara waktu. Tapi tiba-tiba Ariana di sana pun merasakan sesuatu dan ia pun bergumam, tunggu, fluktuasi sihir ini. Dan ternyata terdapat sihir yang mengarah ke arah mereka dan Xiaobei pun berkata, apa itu? Dan Ariana pun berkata, itu bandit gunung, tahan nafasmu. Dan seketika terdapat ledakan yang sangat dahsyat di sana dan Ariana pun berkata, karavan kami dihancurkan oleh gulungan sihir asap tidur ini. Jangan bernapas dulu, mari kita bergegas keluar bersama. Sambil ia pun mengeluarkan bariernya itu untuk melindungi diri dan ternyata ia pun terbengung melihat ke arah Xiaobei dan ia pun berkata, kamu adalah dewa pedang dan kamu kalah oleh beberapa gulungan sihir murah. Sambil terlihat Xiaobei di sana tertidur bersama Miao yang tertidur juga. Lalu Ariana pun bergumam, tidak baik, mereka telah mengepung kita, jumlahnya begitu banyak, aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengeluarkan mereka.
Dan dengan cepat ia pun berpura-pura tidur juga di sana. Dan kita diperlihatkan beberapa orang di sana yang akan mendekat ke arah mereka. Dan ternyata orang-orang itu pun memakai topeng. Dan seseorang di sana pun berkata, akhirnya menemukan wanita yang kamu minta. Hah, kok ada harimau? Dan dari mana anak berbaju hitam ini berasal? Hah, seharusnya pengikut yang melarikan diri kan? Kita akan membawa wanita itu saja. Dan temannya pun berkata, tidak, ambil semuanya. Jadi dia tidak akan menemukan alasan untuk tidak membayar lagi. Daging harimaunya bisa buat rebusan untuk anak ini. Mungkin akan ada beberapa yang menyukainya. Sambil terlihat Ariana di sana yang pura-pura tidur. Dan ia pun bergumam, orang itu membayar uang. Bukankah mereka bandit gunung? Kok suaranya seperti seseorang membayar mereka untuk menyerang dan bersambung.